Assalamualaikum, selamat siang Sobat Aspal. Kembali lagi di channel Ade Doang. Kali ini kita ajak kalian buat bersejarah, melihat sejarah. Kita sudah ada di Sungai Kalimas, Pelabuhan Kalimas. Nah, sebelum ada Tanjung Perak, di sini adalah salah satu pelabuhan yang sangat-sangat termasyur, sangat-sangat sibuk. Bahkan sebelum ada negara Indonesia, sebelum ada VOC, sebelum Hindia Belanda datang ke Indonesia, sebelum itu ada kerajaan-kerajaan yang menggunakan sungai ini sebagai pintu masuk utama. Kapal-kapal dagang mereka, kapal-kapal perang mereka lewat sini semuanya. Ada kerajaan Singosari, bahkan cerita yang sangat-sangat termasyur itu sampai ke negeri seberang, negeri Cina, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Si Kubilai Khan mengutus utusan untuk meminta upeti kepada pemilik Sungai Kalimas ini, yang waktu itu adalah kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara. Tapi sama Kertanegara, si utusan tersebut malah dipotong telinganya, dirusak wajahnya, disuruh balik ke negara asalnya. Nah, ketika balik marahlah si Kubilai Khan ini. Wah, nggak terima anak buahnya dipotong telinganya sama dirusak, itu nggak terima. Serbuan dari tentara Mongol itu pun datang masuk ke arah Sungai Kalimas ini untuk menghancurkan pemilik Kalimas ini, yaitu kerajaan Singosari. Wih, keren banget ya. Jadi pemilik dari sungai ini adalah raja-raja itu. Wah, ini adalah pusat perniagaannya. Nah, singkat cerita, itu si pasukan Mongol itu datang ke kerajaan ini, kerajaan Singosari ini. Akan tetapi nggak tahu kalau kerajaan Singosari pun terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Jayakatwang, yang waktu itu adalah pendiri kerajaan Kediri. Si Singosari ini kan sudah hancur, hancur. Ada menantunya Kertanegara namanya Raden Wijaya. Itu diampuni sama Jayakatwang, dikasih tarik yang nantinya menjadi kerajaan Mojopahit. Nah, si Raden Wijaya itu waktu itu areanya juga ini, sekitar sini, dan si Jayakatwang kan di Kediri. Nah, sama setentara Mongol itu waktu datang ke sini dibantu sama Raden Wijaya. Oke, tak bantu untuk menghancurkan Jayakatwang buat balas dendam. Nah, istilahnya seperti itu. Akhirnya dibantu sama Raden Wijaya. Dan tanggal tersebut ada di prasasti, di karangan-karangan Puprapanca itu ada, dan menjadi tanggal lahirnya kota Surabaya. Ya ini Surabaya. Waktu itu Raden Wijaya kan konon katanya itu kan ke Madura lewat sini. Sini tuh masih banyak buaya, ya mungkin buaya muara gitu. Surabaya di suatu sungai, muara sungai, yang muaranya itu banyak buayanya, makanya namanya Surabaya. Nah, singkat cerita, ketika tentara Mongol sudah menang sama Singosari dibantu Raden Wijaya, nah, itu kan mau pulang pesta-pesta di tepi laut lah. Akan tetapi sama Raden Wijaya dihancurkan juga. Habis dibantu melawan musuhnya, terus sekarang si Raden Wijaya menghancurkan pasukan Mongolnya di sini. Nah, akhirnya pasukan Mongol kan mabuk, orat karit tuh, gak iso mikir, pulang ke negaranya. Dan waktu itu kata di buku catatan sejarahnya sih, karena memang waktu itu pas adanya angin muson, jadi kalau enggak ini kan di negara antah berantah ya, jadi tentara Mongol itu enggak berani lama-lama, akhirnya pulang, dan lahirlah negara Majapahit. Nah, waktu era Majapahit itu kan sangat-sangat termasyur juga si Sungai Kalimas ini. Sama kerajaan Majapahit itu, mulai dari pendirinya Raden Wijaya sampai anak-anaknya Hayam Wuruk, dan banyak sekali ya. Dan akhirnya sungai ini pun menjadi jalur utamanya, jadi mulai perniagaannya, transportasi untuk umumnya, juga armada kapal perangnya juga lewatnya Sungai Kalimas ini. Kalau ditelusuri sungai ini bisa tembusnya itu langsung ke pusat Mojokerto, jadi kota
ibu kotanya Majapahit itu kan di Mojokerto. Nah, sungai ini kan sebenarnya itu Sungai Brantas. Sungai Brantas itu jadi hulunya itu di Sungai Brantas. Ya memang lewatnya itu di membelah kota Surabaya kemudian ke arah Mojokerto. Jadi hulunya memang di sana. Jadi waktu itu kan memang semuanya itu kan kapal. Semua transportasinya itu kapal. Jadi memang sangat-sangat bersejarah sekali Sungai Kalimas ini. Sampai waktu itu akhir dari kerajaan Majapahit itu pun itu kan di sini juga. Jadi akhirnya itu kan si akhir dari anak dari apa raja terakhirnya itu namanya Prabu Brawijaya. Nah, itu Islam. Nah, Islamnya juga jadi lewatnya sini. Nah, sini yang akhirnya menjadi Sunan Ampel, menjadi Sunan Giri, dan menjadi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi sungai ini adalah salah satu pengawal sejarah peradaban yang ada di Indonesia jauh sebelum ada Indonesia dan jauh sekali sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibuat. Sungai Kalimas akan selalu